يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina wa maulana bil qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baiti thayyibin tahirin wa ashabihil mayaminal muntajabin. As-sa'imin, as-sa'imat, rahimakumullah. Alhamdulillah kita berada pada saat ini dalam jamuan ilahiyah, menjadi tamu Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah menjadikan kita di antara hamba-hamba yang mulia dan utama. Seluruh bagian dari proses kehidupan kita pada bulan ini, Allah jadikan berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Setiap nafas-nafas kita dihitung sebagai tasbih. Tidur kita Allah nilai sebagai ibadah. Doa kita Allah ijabah. Dan amal-amal kita Allah terima. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah liputi diri kita dengan kasih sayangnya. Dan alhamdulillah kita sudah berada di pertengahan bulan suci Ramadan. Dan kita masih memiliki kesempatan dalam mengarungi bahtera ruhaniyah ini. Di antara pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan suci Ramadan, Rasulullah mengatakan, "Ya ayyuhan nas, man fatara minkum sha'iman mu'minan fi hadza syahr, kana lahu bidzalika indallah idqu raqaba wa maghfirah lima madha min dzunubih." Qila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa laysa kulluna biqadari ala zalik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyaqqi tamarah. Ittaqun nar walam bisyurbati min ma'. Fa inna Allah ta'ala yuhibbu zalikal ajr liman amala hadza yasir iza lam yaqdar ala akthar minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, barang siapa di antara kamu yang memberikan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa di kalangan orang yang beriman pada bulan ini, maka baginya ganjarannya di sisi Allah sama seperti seseorang yang memerdekakan budak, dan Allah berikan ampunan bagi dosa-dosanya yang terdahulu." Para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, tidak semua kita mampu melakukan hal yang seperti itu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Jagalah dirimu dari api neraka, sekalipun sekedar dengan satu biji kurma. Jagalah diri kamu dari api neraka, walaupun dengan segelas air. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran bagi orang yang melakukan itu dengan perbuatan yang mudah, dan Allah memberikan ganjaran yang lebih besar dari apa yang telah dilakukannya." Ini pesan Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini. Kita bersyukur. Selama di bulan suci Ramadan ini, kita menyaksikan banyak sekali saudara-saudara kita yang mengamalkan apa yang menjadi nasihat Rasulullah SAW. Sekiranya kita di penghujung hari, di bulan suci Ramadan, masih berada di jalan raya, tidak kembali mungkin ke rumah kita, kita saksikan. Di pinggir-pinggir jalan banyak sekali saudara-saudara kita yang membagikan takjil, membagikan air minum, membagikan kurma, kue-kue. Luar biasa. Kita saksikan ini di bulan Ramadan luar biasa.
Dan itu semua di seluruh negeri kita, masyarakat kita begitu antusias untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ittaqun nar walau bisyakil at-tamar. Jagalah diri kamu dari api neraka walaupun dengan sekedar korma. Rasulullah memberikan nasihat agar kita memberikan makan kepada berbuka puasa, kepada orang-orang yang berpuasa. Ganjarannya sangat luar biasa. Rasulullah mengatakan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang terdahulu dengan apa yang kita lakukan. Dimensi puasa tentu saja tidak hanya sekedar dimensi ritual semata. Tetapi ada dimensi yang bersifat sosial. Sebagaimana ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW an illati wujubis shaum, tentang sebab dari kewajiban puasa. Liyajidal ghaniyu masalaju fayamunna 'alal faqir. Orang-orang kaya akan merasakan rasa lapar itu seperti apa, sehingga ada kepedulian kepada orang-orang yang fakir. Ada dimensi sosial di balik daripada dimensi ritual dalam ibadah puasa ini. Karena itu Allah menghaluskan jiwa kita di bulan Ramadan ini dengan puasa untuk memiliki kepedulian pada orang sekitar kita. Ada orang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, limadha ittakhadha Ibrahim khalila? Kenapa Allah menjadikan Ibrahim itu sebagai khalil? Khalil bermakna sahabat yang dekat, yang rahasia di situ saling berbagi. Ketika seseorang itu sudah demikian dekat dengan kita, jadi pelindung kita, menjaga kita, dan juga kemudian sangat dekat pada kita, artinya seluruh apa yang ada di isi hati kita, ada dia ketahui, maka orang itu menjadi khalil kita. Dia menjadi sangat dekat. Orang ini bertanya pada Rasulullah, ya Rasul, limadza ittakhadha Ibrahim khalila? Karena di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, wa takhazallahu Ibrahim khalila. Dan Allah menjadikan Ibrahim itu sebagai khalilnya. Rasulullah mengatakan bahwa li salasati khisalin. Ada 3 hal yang menyebabkan Ibrahim alaihissalam itu menjadi khalil Allah. Yang pertama bahwa dia tidak pernah musyrik. Dan kita tahu bagaimana peran Ibrahim alaihissalam melawan kemusyrikan. Yang kedua kata Rasulullah, la liyanamu bil-lail illa fi hal ibadah. Tidak tidur di malam hari itu, menghabiskan malam, kecuali padanya ada ibadah kepada Allah. Ada ketundukan, ada sujud, ada bangun di malam hari untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kata Rasulullah, la ya'kulu ta'aman illa ma'al fuqara. Ibrahim itu yang ketiga kata Rasulullah, bahwa dia tidak makan makanan kecuali bersama dengan orang-orang fakir. Bahkan dalam riwayat dikatakan kadang-kadang ketika hendak makan, Nabi Allah Ibrahim itu mencari dulu orang-orang fakir agar diajak makan bersama dengan dirinya. Ini menunjukkan bahwa betapa nilai kepedulian sosial ini menjadi sangat penting. Jadi sangat penting. Kepedulian kita kepada orang-orang fakir menjadi hal yang luar biasa. Ibadah puasa kita tidak akan pernah sempurna tanpa ada rasa kepedulian kepada orang-orang yang miskin, yang fakir. As-sa'imin as-sa'imat. Betapa banyak di sekitar kita ini orang yang tidak seberuntung kita. Mereka yang kadang bergelut dengan kesulitan kehidupan, berkelahi dengan waktu untuk menenteramkan hati istri dan anak-anaknya, agar mereka tidak tidur dalam kelaparan, agar mereka memiliki kehidupan yang layak. Betapa banyak orang yang tidak sebaik kita kehidupannya. Mereka bekerja jauh dari keluarganya, membanting tulang mereka, yang kadang hasil pekerjaannya itu tidak lebih untuk menutupi hutang-hutang kehidupan sebelumnya.
Keluarga yang ditinggalkan biasanya berhutang di warung tetangga. Dan ketika mereka mengirim hasil jerih payah dan keringat mereka untuk keluarganya, uang yang sama digunakan untuk membayar hutang-hutang itu dan memberikan jaminan untuk berhutang lagi berikutnya. Ini kehidupan yang ada di sekitar kita. Allah menuntut kepedulian kita dengan ibadah puasa ini. Allah laparkan kita agar hati kita ini menjadi halus sehingga muncul empati. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma min sha'imin yahduru qauman yad'amuna illa sabahat a'dha'uh wa kanat salatul malaikati alaih wa kanat salatuhumul istighfar." Rasulullah mengatakan, tidaklah seorang yang berpuasa dan kemudian menghadirkan orang untuk memberikan makan kepada mereka itu, kecuali seluruh bagian dari anggota tubuhnya itu bertasbih kepada Allah untuk memuliakan dirinya. Dan seluruh malaikat itu bersolawat untuknya. Dan solawatnya malaikat itu untuknya adalah istighfar. Luar biasa. Masya Allah, subhanallah. Andai kita ini menahan diri kita dari menikmati beragam makanan yang luar biasa untuk diri kita, tapi kita mencoba untuk berbagi. Biarlah diri kita makan secukupnya. Tapi kelebihan yang ada itu bisa kita bagikan untuk saudara-saudara kita. Ada banyak teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, yang kadang justru di waktu-waktu menjelang berbuka itu, mereka menantikan orderan, agar dapat mengantarkan orderan itu, tempat pesanan-pesanan yang ada itu, hanya karena kesempatan itu mereka mencari rezeki. Sementara kita dengan nyaman di rumah bersama keluarga kita, menyiapkan diri untuk berbuka puasa, beribadah, dan mereka berpacu dengan kehidupan mereka. Tidak ada salahnya kita keluar sejenak. Bungkuslah sedikit makanan untuk kita bagikan dengan para tukang-tukang bangunan, mereka yang para Gojek misalnya, Gokar dan sebagainya, yang mereka berpacu untuk mendapatkan rezeki justru di waktu-waktu kita berada dalam keadaan nyaman seperti itu. Dan Rasulullah mengatakan bahwa orang yang memberikan makan ini, seluruh anggota tubuhnya itu bertasbih untuknya. Seluruh malaikat bersolawat untuknya, memohonkan istighfar atas dosa-dosanya. Masya Allah. Mengapa ini tidak kita gunakan kesempatan ini? Mengapa kita tidak mencoba untuk melakukan hal itu? Dan mudah-mudahan kita sudah melakukannya. Kalau Rasulullah SAW, "Man fatara sa'iman falahu mislu ajrah." Barang siapa yang memberikan buka puasa bagi orang-orang yang berpuasa itu, maka ganjaran yang dia dapatkan seperti ganjaran orang yang sedang berpuasa itu sendiri. Kalau kita sudah dalam keadaan puasa, kita memberikan lagi makan pada orang yang dalam keadaan puasa untuk berbuka puasa, maka pahala yang dia dapatkan selama berpuasa kepada Allah, itu juga yang kemudian kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa nilai puasa itu luar biasa. Karena Allah dalam hadis qudsi mengatakan bahwa likulli hasanatin falahu asyrun amsalihha illa siyam. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, seluruh ibadah aku ganjar 10 kali lipat kecuali puasa. As-shaum li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membayarnya. Aku yang akan membalasnya. Sebagian ulama sufi arif membaca berbeda. As-shaum li wa ana ujza bihi. Dan puasa itu untukku dan akulah yang menjadi ganjaran mereka. Apa yang dimaksud kata para arif ini? Bahwa puncak dari
perjalanan ruhani seseorang tidak lain bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerima hamba itu dan menjadikan hamba itu sebagai kekasihnya. Ini puncak dari ganjaran yang diberikan Allah kepada hambanya. Jadi karena itulah bahwa ini kita masih punya kesempatan. Tidak ada salahnya kita menjaga diri kita, mohon ampunan atas dosa-dosa kita, kesalahan kita. Menutup gerbang neraka dari diri kita. Menutup gerbang azab bagi kita. Menutup gerbang bencana bagi kita. Menutup beragam kesulitan kehidupan kita. Dengan sedikit berbagi kepada saudara-saudara kita yang dalam keadaan berpuasa untuk memberikan makan mereka pada saat-saat menjelang berbuka puasa. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh ibadah kita di bulan Ramadan ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.